Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Yoga. Malam ini, harga diriku hancur berkeping-keping di bawah lampu kristal yang mewah. Bayangkan, pria yang pernah mempertaruhkan nyawa di jurang terdalam, kini harus menunduk seperti budak di depan orang-orang yang hanya tahu cara menghamburkan uang. Aku berdiri mematung, sementara cairan merah merembas di sepatuku. Bukan darah, tapi anggur penghinaan. Namun, di balik diamku, ada rahasia besar yang akan membuat jantung mereka berhenti berdetak saat kebenaran itu meledak. Apakah kesabaranku ini adalah bentuk cinta, ataukah awal dari sebuah pembalasan yang paling menyakitkan? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Yoga. Malam ini, aku berdiri di tengah kemegahan Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit aula ini memantulkan cahaya yang begitu menyilaukan. Namun bagiku, cahaya itu terasa membakar kulitku. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungku di balik jas hitam yang terasa agak sesak ini. Jas ini bukan milikku. Ini adalah jas pinjaman yang dibelikan Arini di pasar loak beberapa hari lalu agar aku tidak terlalu memalukan saat berdiri di sampingnya. Aku tahu Arini mencintaiku. Tapi lingkungan tempat dia tumbuh adalah serigala yang siap mencabik siapa saja yang terlihat lemah. Arini, istriku, tampak begitu sempurna. Dia mengenakan gaun merah marun yang menjuntai indah ke lantai. Dia adalah pusat perhatian, bunga di tengah taman. Sementara aku hanyalah rumput liar yang kebetulan ikut tercabut dan diletakkan di pot emas. Aku bisa mendengar bisik-bisik di belakangku. Suara gesekan gelas kristal dan tawa kecil yang terdengar seperti sembilu. Mereka tidak sedang memuji dekorasi pesta ini. Mereka sedang membicarakan aku. Bau kemiskinan seolah tidak bisa hilang dari tubuhku meskipun aku sudah mandi berjam-jam. Lihatlah si parasit itu, kata seorang pria bertubuh tambun dengan jam tangan seharga 1 unit rumah. Suaranya tidak pelan. Dia sengaja ingin aku mendengarnya agar mentalku hancur. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berdiri yang benar. Bagaimana bisa Arini, pewaris tunggal keluarga terpandang ini, memilih pria yang bahkan bau tanahnya masih tercium sampai sini? Apa yang dia lihat dari pria pengemis itu? Mungkin dia menggunakan ilmu hitam untuk memikat Arini. Aku hanya bisa menunduk, menatap sepatu kulitku yang sudah mulai terkelupas di bagian ujung. Aku ingin sekali berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku punya harga diri yang jauh lebih besar dari seluruh aset yang mereka miliki. Tapi setiap kali aku menatap wajah Arini yang tersenyum menyapa tamu-tamunya, aku menelan kembali semua amarah itu. Aku sangat mencintai wanita ini, meskipun dunia menganggapku sebagai sampah yang menempel di sepatumu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaannya di malam ulang tahun ayahnya ini. Semua ini bermula dari kesalahpahaman yang mereka pelihara dengan sombong. Di mata orang-orang elit Jakarta ini, aku hanyalah pria miskin yang tidak punya masa depan. Mereka tidak tahu bahwa di bawah jas murahan ini, ada bekas luka yang permanen di punggungku. Luka yang kudapatkan saat aku berjuang demi nyawa wanita yang sekarang menjadi istriku itu. Luka yang menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah kesetiaan yang kini mereka tertawakan. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan gaya yang sangat angkuh menghampiriku. Dia adalah Bram, sepupu Arini yang selalu merasa dialah yang paling berhak atas semua kekayaan keluarga ini. Dia membawa segelas anggur merah, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sangat menusuk. Hatiku perih. Tapi aku tetap mencoba tersenyum meskipun bibirku bergetar. Wah, lihat siapa ini. Suami kebanggaan Arini yang sangat misterius, kata Bram dengan nada mengejek yang sangat kental. Dia sengaja mengeraskan suaranya sehingga beberapa tamu di sekitar kami mulai menoleh. Yoga, aku dengar sebelum menikah dengan Arini, kamu adalah seorang kuli panggul di pasar. Benarkah itu? Atau mungkin kamu hanya seorang pengemis yang beruntung ditemukan Arini di pinggir jalan. Ceritakan pada kami, bagaimana rasanya menjadi benalu di keluarga kaya. Aku tetap diam. Aku mengepalkan tanganku di dalam saku celana. Sabar Yoga, sabar.
Bisikku dalam hati. Aku tahu jika aku membalas, itu hanya akan mempermalukan Arini di depan kolega bisnisnya yang terhormat. Tapi Bram tidak berhenti di situ. Dia mendekat, lalu dengan sengaja menyenggol bahuku hingga gelas anggur di tangannya miring dan isinya tumpah tepat di atas sepatu dan ujung celanaku. Cairan merah itu menyebar, mengotori satu-satunya pakaian terbaik yang aku punya. Aduh, maaf sekali. Aku tidak sengaja. Tapi kurasa anggur ini lebih mahal dari seluruh harga dirimu. Jadi mungkin kamu harus merasa terhormat karena pakaianmu terkena minuman berkelas ini, kata Bram sambil tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menular. Orang-orang di sekitar kami ikut tertawa seolah-olah melihat pertunjukan badut yang sangat lucu. Arini yang sedang mengobrol agak jauh tidak menyadari kejadian ini karena tertutup kerumunan. Aku berdiri membeku di sana, merasakan dinginnya cairan anggur yang meresap ke dalam kaos kakiku. Di saat itulah, ingatanku ditarik paksa kembali ke masa lalu. Masa di mana semuanya belum serumit ini. Masa di mana aku belum mengenal kemewahan yang palsu dan kejam ini. Jauh sebelum aku berada di hotel mewah ini, aku hanyalah seorang pemuda yang tinggal di lereng Gunung Bromo, Jawa Timur. Hidupku tenang di tengah udara dingin yang menusuk tulang dan hamparan ladang milik orang tuaku yang bersahaja. Aku tidak pernah bermimpi untuk memiliki harta berlimpah atau duduk di kursi empuk seperti ini. Bagiku, bisa makan cukup, melihat kedua orang tuaku tersenyum, dan beribadah kepada Allah dengan tenang sudah lebih dari cukup. Namun, takdir memiliki cara yang sangat luar biasa untuk memperkenalkan aku pada dunia Arini yang penuh dengan kepura-puraan. 3 tahun lalu, tepat di jalur terjal menuju desa kami yang jalannya hanya berupa tanah dan batu, sebuah mobil mewah kehilangan kendali di tengah kabut tebal yang menyelimuti pegunungan. Mobil itu terjun bebas ke dalam jurang sedalam puluhan meter. Saat itu, aku sedang mencari kayu bakar di sekitar lokasi untuk menghangatkan rumah ibuku. Suara dentuman logam yang menghantam batu tajam masih terngiang jelas di telingaku sampai sekarang. Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju sumber suara itu. Aku tidak peduli dengan nyawaku sendiri yang sedang terancam. Yang aku lihat hanyalah sebuah mobil yang ringsek dengan asap hitam yang mulai mengepul dari kap mesinnya. Di dalamnya, aku menemukan Arini. Wajahnya yang cantik saat itu bersimbah darah. Tubuhnya terjepit di balik kemudi yang hancur. Dia tidak sadarkan diri. Napasnya tersengal-sengal seolah ajal sudah berada di tenggorokannya. Aku harus berjuang sekuat tenaga menarik tubuhnya keluar sebelum mobil itu benar-benar meledak karena bensin yang bocor. Saat itu, tidak ada satupun orang yang bisa menolong kami. Desa terdekat masih sangat jauh, dan sinyal ponsel sama sekali tidak ada di pegunungan itu. Aku sendirian melawan maut demi nyawa orang asing. Aku menggendongnya. Aku menggendong tubuh Arini yang lemas itu melewati jalanan setapak yang sangat licin karena hujan lebat yang tiba-tiba turun. Luka di punggungku ini, luka yang sekarang sering terasa sangat nyeri saat cuaca dingin, kudapatkan karena aku terjatuh saat melindunginya dari reruntuhan batu saat aku mendaki naik dari jurang itu. Aku menggunakan tubuhku sebagai tameng agar dia tidak terbentur batu. Aku berjalan selama 5 jam tanpa henti, menahan lapar dan dahaga yang luar biasa. Kaki saya berdarah karena hanya menggunakan sandal jepit. Bahu saya terasa akan lepas. Tapi saya tidak membiarkannya jatuh sedikit pun. Saat sampai di puskesmas kecil di kaki gunung, aku dihadapkan pada kenyataan pahit. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk biaya administrasinya. Aku adalah orang miskin yang tidak punya tabungan di bank. Namun, aku tahu wanita ini dalam bahaya besar jika tidak segera dibawa ke rumah sakit besar di kota Malang. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku berlari kembali ke rumah dalam keadaan lelah luar biasa dan mengambil sertifikat satu-satunya tanah warisan mendiang ayahku. Tanah itu adalah nyawa keluargaku, satu-satunya sumber penghasilan kami, tapi aku menjualnya dengan harga sangat murah kepada seorang tengkulak kejam demi membayar sewa ambulans dan biaya operasi darurat Arini. Alhamdulillah, Allah memberikan mukjizat. Arini selamat. Setelah aku memastikan dia ditangani oleh dokter terbaik dan keluarganya sudah berhasil dihubungi, aku pergi begitu saja. Aku tidak meninggalkan nama, tidak meninggalkan nomor telepon, ataupun jejak. Aku tidak ingin dianggap pahlawan. Aku hanya ingin dia hidup dan kembali pada keluarganya.
Aku kembali ke hidupku yang hancur karena sekarang aku tidak punya tanah lagi untuk bertani. Aku harus bekerja serabutan, menjadi kuli panggul, menjadi buruh bangunan dengan upah yang sangat kecil, hanya untuk menyambung hidup dan membelikan obat untuk ibuku yang sakit-sakitan. Aku tidak pernah menyangka bahwa setahun kemudian, Arini akan datang kembali ke desa itu. Dia mencariku dengan segala cara, menggunakan koneksi kekuasaan ayahnya. Dia menemukanku saat aku sedang memikul semen yang sangat berat di sebuah proyek pembangunan jalan. Dia menangis terseduh-seduh dan bersujud di depanku di atas tanah yang kotor, memohon agar aku memaafkannya karena dia baru tahu siapa penyelamatnya yang sebenarnya. Dia membawaku ke Jakarta, menikahiku meskipun ditentang oleh seluruh keluarga besarnya, dan menjanjikan hidup yang layak sebagai bentuk balas budi. Tapi lihatlah aku sekarang. Di sini, di tengah kemewahan Jakarta yang gemerlap, aku justru merasa lebih miskin dan terhina daripada saat aku memikul semen di proyek. Harta yang Arini berikan kepadaku justru menjadi penjara yang menyiksa mentalku setiap hari. Dan pria bernama Bram ini, dia masih berdiri di depanku dengan wajah sombongnya yang menjijikkan. Tidak tahu bahwa jika bukan karena pengorbananku yang mempertaruhkan nyawa, sepupunya yang dia banggakan itu sudah lama menjadi tulang belulang di dasar jurang Bromo. Yoga, kenapa diam saja? Apa kamu mendadak tuli? Ayo, cepat berlutut dan bersihkan sepatuku sekarang juga. Anggap saja ini latihan kalau suatu saat Arini sadar dan mengusirmu kembali ke jalanan sebagai gembel. Ucap Bram sambil menyodorkan sepatunya yang mengkilap ke arah dada dan wajahku. Aku menatap mata Bram dengan tajam. Amarah yang selama ini kupendam di dasar hati yang paling dalam mulai mencapai titik didihnya. Aku tahu, kebenaran tidak akan selamanya bersembunyi di balik jas murahan ini. Allah tidak pernah tidur, dan aku tahu saatnya akan tiba di mana mereka semua akan tertunduk malu dan memohon ampun di hadapanku. Tapi untuk saat ini, aku harus menahan diri. Aku harus tetap memainkan peran sebagai suami yang lemah dan penurut, demi menjaga perasaan Arini, demi janji yang pernah kubuat pada diriku sendiri untuk menjaganya sampai napas terakhirku. Namun, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Di balik diamku malam ini, ada sebuah rencana besar yang sudah hampir selesai. Mereka pikir aku hanya diam karena takut atau bodoh. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, saat Arini sudah terlelap dalam tidurnya, aku tidak tidur. Aku bekerja di depan laptop tua milikku yang seringkali lambat. Mereka tidak tahu tentang pergerakan saham yang sedang kupantau dengan teliti, atau tentang aset-aset rahasia yang mulai kukumpulkan kembali dari sisa penjualan tanahku yang dulu diputar dalam investasi yang sangat cerdik. Tunggulah, Bram. Tunggulah. Kalian semua yang merasa paling tinggi di dunia ini. Kalian yang menertawakanku malam ini akan segera merasakan bagaimana rasanya berada di bawah kaki orang yang kalian hina. Kebenaran itu seperti matahari pagi. Ia bisa tertutup oleh kabut tebal, tapi ia tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Dan saat kabut itu tersingkap nanti, cahaya kebenaran ini akan membuat kalian buta karena rasa malu dan penyesalan yang sangat mendalam. Permainan baru saja dimulai. Dan kalian bahkan tidak menyadari bahwa skakmat sudah berada di depan mata. Suara tawa Bram masih terngiang di telingaku, tajam seperti pecahan kaca yang digoreskan ke jantungku. Aku bisa melihat beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian ini. Mungkin besok pagi, wajahku yang sedang dihina ini akan menjadi konsumsi publik, menjadi bahan lelucon di grup-grup WhatsApp orang kaya. Aku menunduk, bukan karena aku takut pada Bram, tapi karena aku melihat Arini mulai berjalan ke arah kami. Yoga, apa yang terjadi? Suara Arini terdengar cemas. Dia melihat noda merah yang lebar di celana dan sepatuku, lalu beralih menatap Bram yang masih memegang gelas kosong dengan senyum kemenangan. Ah, Arini, suamimu ini benar-benar ceroboh. Dia menabrakku sampai anggurku tumpah. Padahal aku hanya ingin menyapanya, kata Bram dengan wajah tanpa dosa. Dia berbohong dengan sangat lancar, seolah-olah memutarbalikkan fakta adalah keahlian utamanya sejak lahir. Arini menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu dia malu, tapi aku juga tahu dia merasa bersalah karena telah membawaku ke tempat yang kejam ini. Dia mengambil tisu dari meja terdekat dan mencoba mengelap sepatuku. Jangan Arini, jangan lakukan itu.
bisikku sambil menahan tangannya. Kamu adalah ratu di sini. Jangan rendahkan dirimu hanya untuk sepasang sepatu murahan ini. Lihat itu. Lihat. Bahkan dia tidak membiarkan istrinya membantu. Benar-benar pria yang tidak tahu diuntung. Teriak seorang wanita parubaya yang merupakan teman bisnis ayah Arini. Suasana semakin memanas. Aku merasa seperti terdakwa di tengah pengadilan massa yang tidak punya hati nurani. Sudahlah Yoga, sebaiknya kamu pulang saja. Kamu hanya merusak suasana pesta ini, ucap ayah Arini, Pak Lukman, yang tiba-tiba muncul di belakang kami. Wajahnya dingin, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih terpancar di sana. Padahal dia tahu betul bahwa aku adalah orang yang menyelamatkan putrinya. Baginya, hutang budi bisa dibayar dengan uang. Tapi status sosial tidak bisa dibeli dengan nyawa. Aku mengangguk pelan. Baik. Ayah. Aku minta maaf jika kehadiranku mengganggu. Jawabku pelan. Aku berbalik. Berjalan melewati kerumunan orang yang menatapku dengan jijik. Setiap langkah yang kuambil terasa sangat berat. Seolah-olah lantai hotel ini berubah menjadi lumpur hisap yang ingin menelan tubuhku bulat-bulat. Saat aku mencapai pintu keluar, aku mendengar suara langkah kaki yang berlari mengejarku. Itu Arini. Dia memegang lenganku. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang dipoles riasan mahal. Yoga, maafkan aku. Aku tidak tahu Bram akan sejahat itu. Tolong jangan pergi dengan perasaan seperti ini, ucapnya terisak. Aku membelai pipinya dengan lembut. Pulanglah ke dalam. Arini, ini malam penting bagi keluargamu. Jangan biarkan air matamu merusak segalanya. Aku akan menunggu di rumah. Kataku mencoba menenangkannya. Padahal, di dalam hatiku, ada badai yang sedang mengamuk. Aku keluar dari hotel, berjalan menyusuri trotoar Jakarta yang masih ramai. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah alam ikut merasakan sesak di dadaku. Aku tidak memanggil taksi. Aku memilih berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Di atas bus yang pengap, aku mengeluarkan ponsel lamaku. Aku membuka sebuah aplikasi perbankan khusus yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh Arini. Di sana, tertera angka yang sangat fantastis. Jutaan dolar Amerika. Uang itu bukan hasil curian, bukan pula hasil pemberian. Itu adalah hasil dari pergerakan cerdiku di pasar komoditas dunia selama 2 tahun terakhir. Saat semua orang menganggapku hanya duduk diam di rumah seperti pengangguran, aku sebenarnya sedang mengendalikan aliran dana yang bisa meruntuhkan perusahaan keluarga Bram dalam hitungan jam. Ingatanku kembali ke masa sulit di lereng Bromo. Setelah menjual tanah warisan ayahku untuk biaya rumah sakit Arini, aku menyisakan sedikit uang, hanya sekitar 500.000 rupiah. Uang itu aku gunakan untuk pergi ke warnet di kota, mempelajari segala hal tentang investasi digital dan pasar saham. Allah memberikan kecerdasan padaku yang tidak dimiliki oleh orang-orang sombong itu. Aku punya insting yang kuat, dan dalam waktu singkat, uang yang sedikit itu tumbuh menjadi ribuan kali lipat. Aku sengaja menyembunyikan ini. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa. Dan sejauh ini, hanya Arini yang lulus ujian itu. Meskipun dia sendiri tidak tahu bahwa suaminya adalah orang yang jauh lebih kaya dari ayahnya. Sesampainya di rumah kecil yang kami tinggali, sebuah paviliun di belakang rumah utama keluarga Arini, aku duduk di depan laptopku. Aku melihat email masuk dari asisten pribadiku yang berada di Singapura. Dia melaporkan bahwa perusahaan milik keluarga Bram, yang bergerak di bidang ekspor-impor, sedang mengalami krisis likuiditas yang parah. Mereka sedang mencari investor baru untuk menyelamatkan bisnis mereka dari kebangkrutan bulan depan. Senyum tipis muncul di wajahku. Ini adalah kesempatan yang sudah aku tunggu-tunggu. Bram, kamu pikir kamu bisa menginjak-injak kepalaku selamanya? Kamu tidak tahu bahwa perusahaan yang sedang kamu bangga-banggakan itu sekarang berada di genggamanku. Satu klik saja dariku, dan kamu akan kehilangan segalanya. Namun, aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin melihat sejauh mana kesombongan mereka akan membawa mereka. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia, sebelum aku menarik karpet dari bawah kaki mereka. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling rendah,
yang tidak dianggap, yang hanya menjadi bahan tertawaan. Tiba-tiba, pintu paviliun terbuka. Arini masuk dengan wajah lesu. Dia langsung memelukku dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggungku yang terluka. Yoga, aku lelah. Aku lelah melihat mereka menghinamu. Ayah tadi bilang, jika kamu tidak bisa memberikan kontribusi apapun bagi keluarga ini dalam sebulan ke depan, dia akan memaksaku untuk menceraikanmu dan menikahkanku dengan rekan bisnisnya, ucap Arini dengan suara gemetar. Aku berbalik, menatap matanya dalam-dalam. Arini, percayalah padaku. Allah tidak akan membiarkan hubungan yang suci ini hancur karena kesombongan manusia. Berikan aku waktu 1 bulan. Hanya 1 bulan saja. Aku berjanji, setelah ini tidak akan ada lagi orang yang berani menatapmu dengan kasihan, dan tidak akan ada lagi orang yang berani meludah di depanku. Arini hanya terdiam. Dia tidak yakin tapi dia ingin percaya. Dia tidak tahu bahwa pria yang ada di depannya ini baru saja menyetujui sebuah transaksi besar untuk mengakuisisi sebagian besar hutang perusahaan ayahnya secara diam-diam melalui perusahaan cangkang di luar negeri. Malam itu, di bawah kegelapan kamar kami, aku bersumpah. Demi luka di punggungku, demi air mata ibuku yang dulu pernah dihina karena miskin, dan demi cinta tulus Arini, aku akan mengungkap kebenaran ini dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Pesta di Hotel Mulia tadi hanyalah pembukaan dari sebuah drama besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Bram, Pak Lukman, dan semua tamu yang tertawa tadi, nikmatilah tidur nyenyak kalian malam ini. Karena mulai besok, setiap detik yang kalian lalui adalah langkah menuju kehancuran yang telah kalian bangun sendiri dengan kesombongan kalian. Kebenaran sudah mulai melangkah, dan ia tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan sesempurna mungkin. Alhamdulillah, rencana ini berjalan sesuai jadwal. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa seorang pria miskin dari lereng Bromo bisa menjadi raja di hutan beton Jakarta tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dan saat-saat itu tiba, aku ingin melihat apakah mereka masih bisa tertawa sekeras tadi. Pagi itu, suasana di meja makan rumah utama keluarga Arini terasa sangat mencekam. Aku duduk di ujung meja. Posisi yang selalu diberikan kepadaku sebagai pengingat bahwa aku hanyalah orang asing yang menumpang hidup. Di depanku, Pak Lukman duduk dengan wibawa yang dipaksakan, sementara istrinya, Ibu Marta, menatapku dengan sorot mata yang seolah-olah ingin mengusir lalat yang mengganggu. Yoga, aku tidak akan berbasa-basi lagi, ucap Pak Lukman sambil meletakkan sendok peraknya dengan denting yang keras. Arini sudah menceritakan semuanya padamu semalam, bukan? Tentang syarat yang aku berikan. Aku tidak bisa membiarkan putriku terus-menerus menanggung malu karena memiliki suami yang hanya bisa diam di rumah dan menghabiskan uang hasil jerih payah keluarga ini. Ayah, tolong jangan mulai lagi. Yoga bukan parasit. Dia sudah mencoba yang terbaik. Sela Arini dengan suara gemetar. Dia mencoba membelaku, tapi suaranya langsung tenggelam oleh tawa sinis ibunya. Terbaik apa? Arini. Apa yang dia hasilkan selama setahun ini selain luka lama di punggungnya yang selalu dia jadikan alasan itu? Lihat Bram, dia baru saja mendapatkan kontrak besar untuk pengadaan material di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dia pria yang nyata, punya masa depan, bukan sekadar pria desa yang beruntung bisa tidur di atas kasur empuk karena belas kasihan, sahut Ibu Marta pedas. Aku tetap tenang. Mengunyah roti tawar di piringku seolah-olah hinaan itu hanyalah bumbu pelengkap sarapan. Allah sedang menguji kesabaranku di titik terendah. Di kepalaku, aku justru sedang menghitung pergerakan harga saham perusahaan material milik keluarga Bram yang baru saja disebut. Mereka pikir mereka mendapat kontrak besar. Padahal mereka tidak tahu bahwa aku telah membeli perusahaan pemasok bahan baku utamanya 2 hari lalu melalui pihak ketiga di Balikpapan. Yoga. Dengarkan aku baik-baik, lanjut Pak Lukman. Dalam 30 hari ke depan, kamu harus memberikan modal sebesar 50 miliar rupiah kepada perusahaan kami. Jika tidak, kamu harus menandatangani surat cerai ini dan pergi dari Jakarta selamanya tanpa membawa sepeser pun harta Arini. Ini bukan permohonan, ini adalah perintah. 50 miliar. Ayah, itu tidak masuk akal. Dari mana Yoga bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam sebulan? Ayah sengaja ingin mengusirnya.
Teriak Arini sambil berdiri dari kursinya. Air matanya mulai mengalir. Aku memegang tangan Arini, menariknya lembut agar dia kembali duduk. Aku menatap langsung ke mata Pak Lukman. Tatapanku kali ini berbeda. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hanya ada ketenangan yang mematikan. Baik, Ayah. Aku terima tantangan itu. 50 miliar dalam 30 hari. Jika aku berhasil, aku ingin Ayah meminta maaf secara terbuka kepada ibuku yang dulu pernah Ayah hina saat dia datang mengantarkan surat nikah kami ke sini. Pak Lukman tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan Ibu Marta. Mereka menganggap ucapanku hanyalah bualan pria putus asa yang sedang bermimpi siang bolong. Mereka tidak tahu bahwa 50 miliar bagiku saat ini hanyalah angka kecil yang bisa aku pindahkan hanya dengan satu pesan singkat. Setuju. Tapi jika kamu gagal, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami, atau aku akan memastikan kamu mendekam di penjara karena penipuan, tantang Pak Lukman. Setelah sarapan yang menyakitkan itu, aku segera berpamitan. Arini mengejarku sampai ke parkiran. Yoga, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa hidup sederhana lagi di Malang. Jangan paksakan dirimu, ucapnya sambil memelukku erat. Aku tersenyum, mengecup keningnya dengan penuh kasih. Percayalah padaku, Arini. Aku tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa aku penuhi. Allah bersamaku, dan Allah tahu betapa besar pengorbanan yang sudah kita lalui. Sekarang, aku harus pergi menemui seseorang di kawasan Sudirman. Aku tidak menggunakan mobil mewah milik keluarga Arini. Aku memesan ojek online dan menuju ke sebuah gedung pencakar langit di pusat kota Jakarta. Di sana, di lantai paling atas, sebuah kantor tanpa papan nama besar telah menungguku. Orang-orang di sana mengenalku bukan sebagai Yoga si pria miskin, melainkan sebagai Tuan Ye, investor misterius yang selama setahun terakhir telah mengacaukan pasar modal Asia. Selamat pagi, Tuan, sambut asistenku, seorang pria berkebangsaan Singapura bernama Han. Dia membungkuk hormat, sesuatu yang tidak akan pernah aku dapatkan di rumah Pak Lukman. Bagaimana dengan rencana akuisisi perusahaan keluarga Bram? Lanjutkan sesuai rencana, Han. Tekan pasokan bahan baku mereka di Kalimantan. Pastikan mereka merasa berada di ujung tanduk, lalu tawarkan bantuan melalui perusahaan cangkang kita. Aku ingin mereka merasa sangat beruntung mendapatkan investor baru, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menyerahkan leher mereka ke Algojo. Perintahku dengan nada dingin. Baik, Tuan. Dan mengenai permintaan 50 miliar itu, apakah Anda ingin saya mentransfernya sekarang ke rekening pribadi Anda? Jangan sekarang. Biarkan mereka merasa menang untuk sementara waktu. Aku ingin memberikan uang itu tepat di hari ke-30, saat mereka sudah menyiapkan pesta perpisahan untukku. Aku ingin melihat wajah mereka jatuh saat menyadari bahwa pria yang mereka hina sebagai pengemis adalah orang yang memegang nyawa bisnis mereka, kataku sambil menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca yang besar. Sore harinya, aku kembali ke rumah. Di sana, aku melihat Bram sedang bersantai di ruang tamu bersama Pak Lukman. Mereka sedang merayakan kontrak IKN yang mereka kira sudah aman. Bram melihatku masuk dan langsung melemparkan kunci mobilnya ke lantai di depanku. Yoga, kebetulan sekali kamu datang. Tolong cucikan mobilku di depan. Tadi terkena cipratan lumpur di proyek. Anggap saja ini cicilan kalau kamu nanti jadi gembel lagi. Kamu sudah punya keahlian mencuci mobil mewah, ejek Bram dengan nada sombong. Pak Lukman hanya diam sambil menyesap kopinya, membiarkan keponakannya menghinaku habis-habisan. Aku mengambil kunci itu tanpa sepatah kata pun. Aku berjalan keluar, mencuci mobil mewah itu dengan tangan yang dulu pernah memikul semen. Setiap usapan kain di atas mobil itu adalah pengingat bagiku untuk tetap rendah hati, namun juga pengingat bahwa sebentar lagi, mobil ini pun akan menjadi milikku jika aku menginginkannya. Saat aku sedang mencuci mobil, Arini datang menghampiriku. Dia mengambil kain dari tanganku dengan kasar. Cukup, Yoga. Kenapa kamu mau diperlakukan seperti ini? Kamu punya harga diri, serunya dengan mata memerah. Aku menatapnya dengan tenang. Arini,
Harga diri tidak terletak pada apakah aku mencuci mobil atau tidak. Harga diri terletak pada bagaimana aku menjaga janji dan kesetiaanku. Biarkan mereka tertawa sekarang, karena tertawa di awal biasanya berakhir dengan tangisan di akhir. Sabarlah sebentar lagi. Sayangmu ini tidak selemah yang mereka pikirkan. Malam itu, aku kembali membuka laptopku. Aku melihat laporan keuangan keluarga Bram mulai memerah. Mereka mulai panik karena pemasok material mereka tiba-tiba membatalkan kontrak sepihak. Mereka tidak tahu bahwa akulah yang memerintahkan pembatalan itu. Mereka mulai menelepon ke sana kemari mencari pinjaman darurat. Alhamdulillah, semua berjalan sesuai rencana. Aku akan membuat mereka merangkak di depanku. Aku akan membuat mereka menyadari bahwa merendahkan orang lain adalah cara tercepat untuk menghancurkan diri sendiri. Bram, Pak Lukman, dan Ibu Martha, waktu kalian terus berjalan. Detik demi detik, 50 miliar itu akan menjadi paku terakhir di peti mati kesombongan kalian. Dan di tengah semua rencana ini, aku hanya bisa berdoa kepada Allah agar hatiku tidak berubah menjadi sombong seperti mereka. Aku ingin kebenaran ini terungkap bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk memberikan pelajaran bahwa di atas langit masih ada langit, dan di bawah lumpur yang paling kotor sekalipun, bisa tersimpan mutiara yang paling berharga. Tunggulah, hari pembalasan itu sudah dekat. Dan saat itu tiba, aku akan memastikan Arini tersenyum dengan bangga, sementara mereka yang menertawakanku akan tertunduk dalam penyesalan yang tak berujung. Waktu berlalu dengan sangat lambat, terasa seperti tetesan air yang jatuh satu persatu menghantam batu karang. 20 hari telah terlewati sejak perjanjian gila di meja makan itu. Suasana di rumah keluarga Arini semakin hari semakin terasa seperti neraka yang dipenuhi dengan tatapan merendahkan dan sindiran tajam. Setiap kali aku berjalan melewati ruang keluarga, Ibu Martha akan sengaja mengeraskan suara televisinya, atau menyuruh asisten rumah tangga untuk mengepel lantai yang baru saja aku lewati, seolah-olah langkahku meninggalkan kotoran penyakit yang menular. Aku menelan semua itu dalam diam. Kesabaran adalah senjata paling mematikan yang tidak pernah dipahami oleh orang-orang sombong. Arini, bidadari yang menjadi satu-satunya alasanku bertahan di rumah ini, mulai terlihat sangat pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas terlihat. Dia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku merasakan tubuhnya bergetar menahan tangis di sampingku. Dia menangisi nasib pernikahan kami yang tinggal menghitung hari. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungiku dari kebuasan keluarganya sendiri. Yoga, batas waktunya tinggal 10 hari lagi, bisik Arini pada suatu malam yang dingin. Suaranya serak, penuh dengan keputusasaan yang menyayat hati. Ayah sudah menyiapkan pengacara untuk mengurus surat cerai kita. Tolong, mari kita pergi dari sini malam ini juga. Kita tinggalkan semua kemewahan ini. Aku tidak butuh harta mereka. Aku hanya butuh kamu. Kita bisa pergi ke rumah bibiku di Kediri, Jawa Timur. Di sana kita bisa memulai hidup baru yang tenang, berjualan makanan kecil atau apa saja asalkan kita bersama. Tolong Yoga, jangan biarkan harga dirimu terus diinjak-injak demi uang 50 miliar yang mustahil itu. Mendengar kata-katanya, hatiku terasa seperti diremas dengan sangat kuat. Betapa tulusnya wanita ini. Dia rela melepaskan statusnya sebagai pewaris tunggal konglomerat demi seorang pria yang dia anggap miskin dan tidak berdaya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, membelai rambutnya yang lembut, dan mencium puncak kepalanya dengan penuh perasaan. Arini sayang, dengarkan aku baik-baik, ucapku dengan nada yang sangat tenang dan meyakinkan. Allah adalah saksi atas segala niat baik kita. Aku tidak akan pernah membiarkan air matamu jatuh sia-sia. Perjalanan ke Kediri memang terdengar indah, tapi kita tidak akan pergi kemana-mana seperti seorang pecundang yang melarikan diri dari medan perang. Tetaplah di sini bersamaku. 10 hari lagi, badai ini akan berakhir, dan aku berjanji kamu akan melihat pelangi yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Percayalah pada suamimu ini. Arini menatapku dengan mata sembabnya, mencari kebohongan di wajahku. Namun dia tidak menemukan apa-apa selain keyakinan yang kokoh bak baja. Dia mengangguk pelan, meskipun aku tahu keraguan masih menyelimuti hatinya yang rapuh. Sementara Arini menangis dalam kecemasan,
Pemandangan yang sangat kontras terjadi pada Bram dan Pak Lukman. Awalnya, mereka sangat bangga dengan proyek besar yang mereka dapatkan. Namun, dalam 3 hari terakhir, wajah sombong mereka mulai digantikan oleh kepanikan yang berusaha mereka sembunyikan rapat-rapat. Mereka pikir mereka sedang berada di puncak dunia. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku telah meruntuhkan pondasi gunung tempat mereka berpijak. Sore itu, Bram datang ke rumah dengan kemeja yang kusut dan dasi yang longgar. Wajahnya merah padam. Napasnya memburu seperti orang yang baru saja dikejar anjing gila. Dia langsung menerobos masuk ke ruang kerja Pak Lukman. Pintu sengaja tidak ditutup rapat, dan dari tempatku duduk membersihkan pajangan keramik di ruang tengah, aku bisa mendengar setiap kata yang mereka teriakkan dengan sangat jelas. Paman, kita hancur. Proyek pengadaan material baja di Kalimantan terhenti total hari ini, teriak Bram dengan suara bergetar yang dipenuhi ketakutan. Apa maksudmu terhenti? Kita sudah menandatangani kontrak miliaran rupiah. Bram, jangan bercanda. Bentak Pak Lukman tak kalah panik. Ini bukan lelucon. Paman. Semua pemasok bahan baku utama kita dari Surabaya dan Kediri membatalkan pengiriman secara sepihak pagi ini. Mereka rela membayar denda penalti yang sangat besar asalkan tidak berbisnis lagi dengan kita. Ada sebuah perusahaan raksasa yang tidak diketahui identitasnya membeli semua pabrik pemasok kita. Perusahaan misterius itu menguasai seluruh jalur distribusi, dan mereka memboikot kita. Jika dalam seminggu kita tidak mengirimkan material baja ke proyek itu, kita akan digugat karena wan prestasi dan perusahaan kita akan langsung bangkrut tak tersisa. Suara hantaman tinju Pak Lukman ke atas meja kayu terdengar sangat keras, menggema hingga ke ruang tengah. Cari tahu siapa pemilik perusahaan sialan itu. Beri mereka uang 2 kali lipat. Suap mereka. Lakukan apa saja asal pasokan kita kembali berjalan. Kita tidak boleh hancur sekarang, teriak mertuaku dengan suara serak. Bram terdengar hampir menangis. Tidak bisa, Paman. Aku sudah mencoba melacaknya. Perusahaan itu menggunakan banyak perusahaan cangkang di luar negeri. Asisten dari pemilik perusahaan itu mengatakan bahwa bos mereka tidak butuh uang kita. Bos mereka hanya ingin melihat perusahaan kita rata dengan tanah. Kita butuh suntikan dana segar setidaknya 100 miliar untuk mencari pemasok dari luar negeri dalam waktu singkat. Dan bank sudah membekukan semua pengajuan pinjaman kita karena laporan keuangan kita bulan ini sangat merah. Aku tersenyum tipis di balik kain lap yang kupegang. Alhamdulillah, racun yang kutebarkan mulai bekerja tepat di jantung mereka. Mereka sedang membicarakan diriku. Pria berkalung kain lap yang sedang berlutut membersihkan lantai rumah mereka. Mereka tidak tahu bahwa keputusan hidup dan mati perusahaan kebanggaan keluarga ini berada tepat di ujung jari pria yang selalu mereka panggil gembel dan benalu. Tiba-tiba, Bram keluar dari ruang kerja dengan wajah frustrasi. Dia melihatku yang sedang duduk mengelap keramik. Kemarahannya yang tidak bisa dilampiaskan pada sang investor misterius, kini diarahkan kepadaku. Dia berjalan cepat ke arahku. Lalu dengan sengaja menendang ember berisi air sabun di dekatku, hingga airnya tumpah membasahi celana dan baju kaos lusuhku. Apa yang kamu lihat? Hah? Kamu senang melihat orang sibuk sementara kamu hanya duduk santai menggosok pajangan seperti pembantu. Bentak Bram dengan mata melotot. Kamu tidak akan pernah mengerti urusan orang kaya. Otak kecilmu itu tidak akan mampu mencerna masalah bernilai ratusan miliar. Bersihkan air ini. Dan jangan berani menatapku dengan mata miskinmu itu. Aku berdiri perlahan. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan melihat betapa menyedihkannya wujud seorang manusia yang sedang berada di ambang kehancuran namun masih berusaha mempertahankan kesombongannya. Aku menatap mata Bram dengan sangat dalam, menembus sampai ke dasar jiwanya yang sedang ketakutan. Bram, terkadang masalah bernilai ratusan miliar itu bermula dari hal yang sangat sepele. Ucapku dengan nada datar yang menusuk. Misalnya, dari setetes anggur yang sengaja ditumpahkan ke sepatu seseorang yang tidak bersalah. Allah Maha Adil. Bram, apa yang kamu tanam dengan kesombongan, akan kamu tuai dengan kehancuran yang tidak pernah kamu duga dari mana datangnya. Wajah Bram pucat pasi sesaat. Dia seperti melihat sosok asing di dalam diriku. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui ketakutannya. Dia meludah ke lantai, tepat di samping sepatuku.
Omong kosong. Kamu hanya benalu yang akan segera ditendang dari rumah ini 10 hari lagi. Siapkan saja barang-barang rongsokanmu, desisnya sebelum pergi meninggalkan rumah dengan membanting pintu utama. Malam harinya, saat seluruh penghuni rumah sudah terlelap dalam mimpi buruk mereka masing-masing, aku menyalakan laptopku di kegelapan paviliun. Aku menghubungi Han, asisten kepercayaanku. Layar menampilkan wajah Han yang sedang berada di kantor kami. Tuan Yoga, mereka sudah benar-benar terjepit. Saham mereka anjlok ke titik terendah. Pak Lukman bahkan dikabarkan mulai menawarkan aset-aset pribadinya kepada rentenir besar demi menyelamatkan perusahaan Bram. Apa instruksi selanjutnya? Aku bersandar pada kursi kayuku yang berderit. Biarkan mereka berdarah sedikit lagi. Han, jangan berikan jalan keluar apapun. Pastikan semua pintu bantuan dari bank lokal maupun asing tertutup rapat untuk mereka. 3 hari sebelum batas waktu perjanjianku dengan Pak Lukman habis, kirimkan penawaran akuisisi perusahaan dari pihak kita. Tawarkan harga yang sangat rendah, harga yang akan menginjak-injak harga diri mereka. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain menerimanya demi menghindari jeratan hukum. Baik, Tuan. Rencana ini berjalan dengan sangat sempurna. Satu lagi, Han, tambahku sebelum mematikan panggilan. Siapkan dokumen pencairan dana tunai sebesar 50 miliar rupiah. Masukkan ke dalam koper besi. Aku ingin uang itu diantarkan langsung ke rumah ini pada hari ke-30. Tepat pada jam sarapan pagi. Aku ingin mereka menghitung lembaran uang itu dengan mata kepala mereka sendiri. Panggilan ditutup. Aku menatap layar laptop yang mulai meredup. Dadaku bergemuruh. Bukan karena dendam yang membabi buta, melainkan rasa tidak sabar untuk menunjukkan kebenaran yang selama ini tertutup oleh lapisan kepalsuan status sosial. Aku meraba bekas luka di punggungku yang terasa berdenyut. Luka ini adalah saksi bisu dari pengorbananku, dan luka ini jugalah yang akan menjadi saksi bagaimana kesombongan akan runtuh tanpa sisa di bawah kaki keadilan. 10 hari lagi. 10 hari menuju badai besar yang akan menghancurkan segalanya dan membangun ulang kehidupan kami yang sesungguhnya. Waktu terasa merangkak dengan sangat lambat, menggerogoti setiap sudut kewarasan penghuni rumah mewah di kawasan Pondok Indah Jakarta ini. Sisa waktu menuju tenggat perjanjian gila yang diucapkan di meja makan itu kini hanya tinggal 3 hari. Ketegangan di dalam rumah ini sudah mencapai puncaknya, menebal seperti asap beracun yang mencekik saluran pernapasan siapa saja yang menghirupnya. Pak Lukman, pria parubaya yang dulu selalu berjalan dengan dada membusung dan kepala tegak menantang langit, kini terlihat seperti orang tua renta yang kehilangan arah tujuan hidup. Wajahnya dipenuhi kerutan kelelahan yang sangat nyata, kantung matanya menghitam gelap kurang tidur, dan suara tawanya yang dulu menggelegar meremehkan orang miskin kini digantikan oleh helaan napas panjang yang penuh dengan keputusasaan tiada akhir. Kesombongan yang dulu menjadi mahkota kebanggaannya kini luruh. Hancur berkeping-keping tergerus oleh ancaman kebangkrutan bisnis yang sudah berada tepat di depan batang hidungnya. Kondisi Bram jauh lebih menyedihkan lagi. Sepupu Arini yang selalu membanggakan darah birunya itu kini terlihat layaknya pesakitan yang menunggu vonis mati. Jas-jas mahalnya yang diimpor dari luar negeri kini digantikan oleh kemeja kusut yang tidak pernah disetrika berhari-hari. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menelepon setiap relasi bisnis yang dia kenal di seluruh penjuru negeri, memohon belas kasihan, mengemis bantuan dana segar untuk menyelamatkan perusahaan material baja mereka yang sedang sekarat. Namun, setiap panggilan telepon selalu berakhir dengan bantingan gagang telepon dan umpatan kasar yang bergema di seluruh ruangan. Tidak ada satupun bank di Jakarta, bahkan di seluruh wilayah Indonesia, yang berani mencairkan dana pinjaman darurat untuk mereka. Semua pintu seolah-olah terkunci rapat dari luar, dan mereka terperangkap di dalam ruangan yang perlahan-lahan kehabisan oksigen. Mereka tidak pernah tahu, dan tidak akan pernah menyangka, bahwa pria miskin yang memegang kunci dari semua pintu kehancuran itu adalah pria yang sama yang sering mereka suruh menyapu halaman dan mencuci mobil kotor mereka setiap pagi. Di tengah kehancuran mental keluarganya yang semakin menjadi-jadi, Arini adalah sosok yang paling terluka dan hancur hatinya. Istriku yang cantik bagaikan bidadari itu kini kehilangan cahaya kehidupan di kedua matanya. Setiap malam yang sunyi, aku selalu mendapatinya duduk termenung sendirian di tepi ranjang paviliun kami yang sempit,
menatap kosong keluar jendela kaca yang berembun oleh kabut malam. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh tatapan hampa yang menyiratkan rasa berserah diri yang paling dalam dan menyakitkan. Dia merasa sangat gagal. Dia merasa gagal melindungi suaminya dari kekejaman mulut keluarganya sendiri, dan dia juga merasa gagal karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong ayahnya yang sedang berada di ujung tanduk kebangkrutan. Aku seringkali mendekatinya perlahan, memeluknya dari belakang dengan erat, menyandarkan daguku di bahunya yang bergetar hebat, mencoba menyalurkan seluruh kehangatan dan kekuatan yang aku miliki. "Yoga," bisik Arini pada suatu fajar yang sangat dingin. Suaranya nyaris tidak terdengar, tertelan oleh suara rintik hujan deras yang membasahi atap seng paviliun kami. 3 hari lagi. 3 hari lagi ayah akan memaksamu menandatangani surat cerai laknat itu. Aku sudah benar-benar menyerah. Yoga. Ayah sedang dalam kondisi kesehatan yang sangat terpuruk karena memikirkan perusahaannya. Jika aku melawannya dengan keras sekarang, aku sangat takut penyakit jantungnya akan kambuh dan merenggut nyawanya. Maafkan aku, suamiku sayang. Maafkan aku karena aku tidak cukup kuat untuk mempertahankan ikatan suci pernikahan kita. Jika saat perpisahan itu benar-benar tiba, aku mohon pergilah dengan kepala tegak. Kamu adalah pria yang terlalu berharga dan terlalu baik untuk terjebak selamanya dalam keluarga yang membusuk karena harta duniawi ini. Bawalah seluruh cinta tulus dan doaku bersamamu, kemanapun langkah kakimu pergi meninggalkan rumah ini. Kata-kata putus asa Arini menyayat dinding hatiku lebih tajam dari sembilu yang paling beracun. Aku memutar tubuh mungilnya perlahan agar menghadapku, menatap kedua bola matanya yang memerah dan bengkak. Aku menghapus sisa-sisa air mata kesedihan di pipinya yang lembut dengan ibu jariku. "Arini, dengarkan suamimu ini baik-baik," ucapku dengan nada yang sangat tegas, dalam, namun penuh dengan kelembutan kasih sayang. Allah tidak akan pernah membiarkan dua insan yang telah disatukan oleh takdir yang suci terpisah, hanya karena secari kertas bermaterai murah dan ancaman seorang manusia sombong yang tidak tahu diri. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri dan pada Sang Pencipta saat aku menggendong tubuhmu yang bersimbah darah di lereng Bromo dulu, bahwa aku akan melindungimu sampai napas terakhirku berhembus. 3 hari lagi bukanlah akhir dari kisah cinta kita, Arini. 3 hari lagi adalah gerbang awal pembuka dari kehidupan kita yang baru. Sebuah kehidupan damai di mana tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang jatuh di matamu. Tetaplah percaya padaku dengan sepenuh hati, meskipun seluruh dunia berteriak menyuruhmu untuk meragukanku. Pagi itu, saat matahari mulai menampakkan sinarnya yang pucat menembus awan kelabu di langit Jakarta, sebuah keajaiban palsu yang mematikan datang menghampiri keluarga Pak Lukman. Keajaiban manipulatif yang sengaja aku kirimkan untuk menjebak mereka lebih dalam ke dalam dasar jurang kehancuran yang tak berdasar. Asisten kepercayaanku, Han, mengirimkan sebuah surat undangan resmi melalui jasa kurir eksklusif langsung ke pintu rumah utama. Surat mematikan itu dibungkus dengan sangat rapi dalam amplop kulit asli berwarna hitam kelam dengan ukiran tinta emas yang sangat mewah dan menyilaukan mata. Ibu Marta yang pertama kali menerima surat itu di teras depan langsung berteriak histeris kegirangan, memanggil nama suaminya dan Bram dengan suara lengkingan yang memecah keheningan pagi yang beku. "Lukman, Bram, cepat kemari. Ada keajaiban luar biasa datang. Allah ternyata masih menyayangi dan melindungi keluarga bangsawan kita," teriak Ibu Marta melompat-lompat kegirangan seperti orang kehilangan akal sehat. Pak Lukman dan Bram berlari tergopoh-gopoh menuruni anak tangga pualam dengan napas tersengal-sengal. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat menahan haru, Pak Lukman membuka segel dan membaca isi surat tersebut dengan suara lantang. Matanya terbelalak sangat lebar, seolah-olah tidak percaya dengan rentetan kalimat indah yang tertulis di atas kertas tebal beraroma wangi tersebut. "Tuan Yakub, investor misterius yang menguasai seluruh pasar komoditas Asia itu, dia mengundang kita secara khusus untuk makan malam di restoran privat Hotel Kempinski Jakarta malam ini juga. Dia menyatakan ketertarikannya secara langsung untuk mengambil alih seluruh hutang perusahaan kita dan bersedia menyuntikkan dana segaratusan miliar rupiah tanpa syarat yang memberatkan. Alhamdulillah, kita selamat, Bram. Perusahaan keluarga kita selamat dari kebangkrutan yang sangat memalukan ini. Nama baik kita akan kembali bersinar terang." Bram langsung menjatuhkan dirinya dan sujud syukur di tengah hamparan karpet ruang tamu,
Menangis sejadi-jadinya layaknya anak kecil yang baru saja menemukan mainan mahalnya yang hilang tertelan bumi. Alhamdulillah, kita benar-benar selamat Paman. Aku dari awal sudah sangat yakin kita tidak akan pernah hancur semudah ini. Kita adalah keturunan darah biru yang terhormat. Kita tidak ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi gembel kelaparan. Serunya dengan suara bergetar karena emosi bahagia yang meluap-luap tak tertahankan. Tiba-tiba, di tengah euforia kebahagiaan palsu itu, tatapan mata Bram beralih tajam ke arahku. Saat itu aku sedang berdiri tenang memegang sapu lidi, bersiap untuk menyapu dedaunan kering di halaman depan rumah seperti rutinitas menyedihkan yang selalu mereka paksakan kepadaku setiap pagi buta. Senyum kemenangan dan aura kesombongan yang sempat hilang tersapu ketakutan dari wajah Bram kini kembali muncul dengan lipatan ganda yang menjijikan. Dia berjalan cepat menghampiriku, merampas sapu lidi dari tanganku dengan kasar, dan mematahkannya menjadi dua bagian tepat di depan wajahku dengan suara patahan kayu yang nyaring. Dengar itu baik-baik, dasar pengemis jalanan. Perusahaan raksasa kami akan segera diselamatkan oleh investor paling kaya dan paling berkuasa di seluruh daratan Asia. Tuan Yakub sendiri yang bersedia turun tangan kotor-kotoran untuk menolong kami. Kamu tahu apa arti dari semua ini? Artinya, kami sudah tidak membutuhkan uang 50 miliar rupiah hasil hayalan tingkat tinggimu itu lagi. Kami akan kembali menduduki tahta di puncak dunia. Dan kamu akan segera kami tendang jauh-jauh ke tempat asalmu di jalanan berdebu sana. Bersiaplah untuk angkat kaki malam ini juga dan jangan pernah bermimpi menginjakkan kaki kotormu di sini lagi. Pak Lukman berjalan mendekat ke arahku. Wajah keriputnya dipenuhi dengan keangkuhan absolut yang membuat perutku mual melihatnya. Dia dengan sengaja melemparkan sebuah map plastik berwarna merah menyala ke arah dadaku dengan tenaga penuh, hingga map itu terjatuh membentur lantai pualam. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas bermaterai penuh dengan tulisan formal ketikan komputer. Itu adalah surat ceraimu dengan putriku Arini. Tanda tangani kertas itu sekarang juga tanpa banyak bicara. Malam ini juga, setelah aku selesai bertemu dengan Tuan Yakub yang sangat terhormat itu dan memastikan suntikan dana triliunan masuk rekening perusahaanku, aku ingin memastikan lintah darat penghisap darah sepertimu sudah tidak ada lagi wujudnya di rumah ini. Perjanjian 30 hari bodoh kita resmi aku batalkan secara sepihak. Aku sudah sangat muak melihat wajah miskinmu berkeliaran mengotori pemandangan di rumahku. Aku menundukkan kepala menatap map merah yang tergeletak pasrah di lantai itu. Rasanya sungguh ingin sekali aku tertawa terbahak-bahak dengan suara paling keras hingga menggetarkan seluruh dinding-dinding rumah mewah ini. Betapa luar biasa bodoh dan butanya manusia yang hati nuraninya telah ditutup rapat oleh keserakahan duniawi. Mereka sedang bersorak-sorai memuja-muja sosok Tuan Yakub sebagai dewa pahlawan penyelamat hidup mereka, tanpa pernah sedikit pun menyadari bahwa Tuan Yakub yang mereka sembah-sembah dari kejauhan itu kini sedang berdiri diam di hadapan mereka, memakai kaos oblong pudar bekas keringat dan celana selutut yang penuh dengan jahitan tambalan. Mereka merayakan pesta kemenangan dengan sangat meriah di atas geladak kapal pesiar yang sengaja aku bocorkan dari dasar lambungnya. Aku membungkukkan badan perlahan, memungut map sakil tersebut dengan tangan kananku. Aku mengangkat wajahku dan menatap langsung ke dalam mata Pak Lukman dengan sangat tajam. Sebuah tatapan mematikan yang entah mengapa membuat nyalinya sedikit menciut mundur selangkah meski dia berusaha sekuat tenaga menutupi ketakutannya di balik topeng kesombongan. Baiklah, ayah mertuaku. Jika jalan perpisahan ini yang benar-benar ayah inginkan demi kepuasan batin, aku akan menandatanganinya dengan senang hati. Tapi tolong ingat satu hal penting ini baik-baik. Surat perceraian ini hanya akan berlaku sah jika ayah benar-benar berhasil mendapatkan tanda tangan persetujuan dari Tuan Yakub malam ini. Jika ayah gagal meyakinkannya, perjanjian awal kita tetap berlaku mutlak tanpa negosiasi. 50 miliar rupiah tunai di hari ke-30, dan ayah harus bersujud mencium kaki ibuku sambil meminta maaf sambil menangis, kataku dengan suara bariton yang sangat berat, dingin, dan penuh dengan nada ancaman tersembunyi. Tepat pada detik saat aku merampas pulpen mahal dari saku kemeja sutra Pak Lukman untuk membubuhkan tanda tanganku, Arini berlari menuruni anak tangga dengan histeris. Wajah cantiknya pucat pasi seperti mayat melihat pemandangan kejam di ruang tamu. Jang Nyoga, kumohon dengan sangat jangan pernah tanda tangani surat terkutuk itu. Teriaknya histeris membelah telinga. Dia berlari kencang berusaha merebut map itu dari genggaman tanganku.
Tapi tubuhnya terlalu lemah menahan beban emosi hingga dia terjatuh berlutut tersungkur di atas lantai pualam yang dingin. Ayah, kumohon demi Tuhan jangan lakukan kekejaman ini. Kenapa ayah begitu kejam dan tidak punya hati nurani? Yoga adalah suamiku yang sah di mata agama. Dia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun pada keluarga ini sejak dia menginjakan kaki di sini. Bahwa anak tidak tahu diuntung ini kembali ke kamarnya sekarang juga. Perintah Pak Lukman dengan nada sangat dingin dan tanpa belas kasihan kepada dua orang asisten rumah tangga yang sedari tadi berdiri ketakutan di sudut ruangan. Jangan biarkan air mata cengengnya merusak hari kebahagiaan terbesar dan kebangkitan keluarga kita. Arini langsung ditarik dan diseret paksa oleh kedua pelayan tersebut. Tangisannya bergema sangat memilukan. Memanggil-manggil namaku berulang kali memenuhi seluruh penjuru rumah yang megah namun terasa seperti kuburan ini. Hatiku serasa diiris-iris sembilu mendengar jeritannya yang menyayat jiwa. Tapi aku tahu dengan pasti bahwa ini adalah sebuah pengorbanan emosional kecil yang harus dilalui untuk mencapai sebuah kemenangan besar yang sangat mutlak dan tidak terbantahkan. Sabarlah sebentar saja bidadariku. Hanya tinggal menghitung beberapa jam lagi seluruh penderitaanmu di rumah neraka ini akan berakhir untuk selama-lamanya. Bisikku dalam hati dengan rahang mengeras. Aku menandatangani surat cerai itu dengan gerakan tangan yang sangat tenang, memastikan tintanya menembus kertas dengan sempurna, lalu menyerahkannya kembali ke dada Pak Lukman. Senyum sinis penuh kemenangan terkembang lebar di bibir tua keriput pria itu. Bagus sekali. Setidaknya otak dangkalmu masih tahu di mana letak kasta sosialmu yang sebenarnya. Sekarang juga, kemasi semua barang-barang rongsokanmu yang bau tanah itu dan pergi sejauh mungkin dari paviliun belakang sebelum kami pulang membawa kemenangan dari Hotel Kempinski malam ini. Titahnya penuh keangkuhan. Pak Lukman dan Bram segera berbalik arah dan bergegas naik ke lantai atas untuk bersiap-siap menyambut dewa penyelamat mereka. Memilih jas-jas setelan desainer terbaik dan menggosok sepatu kulit paling mengkilap untuk menemui sang pahlawan ilusi yang akan mencabut nyawa mereka. Aku berjalan melangkah kembali menuju paviliun dengan langkah kaki yang sangat pasti dan ringan. Tidak ada lagi setetes pun kesedihan di hatiku. Yang ada saat ini hanyalah kobaran api neraka yang siap membakar habis ladang-ladang kesombongan mereka, hingga menjadi abu yang tertiup angin. Aku duduk dan membuka layar laptopku, mengetikkan dan mengirimkan satu pesan singkat rahasia kepada Han yang sedang bersiaga penuh di kantor pusat markas kami. Siapkan ruang pertemuan super eksklusif di lantai teratas Hotel Kempinski malam ini juga tanpa ada kesalahan sedikit pun. Pastikan penjagaan sangat ketat dan tidak ada satupun media massa atau orang luar yang bisa masuk mendekati ruangan. Malam ini, kita akan mencabut nyawa kesombongan mereka secara perlahan-lahan dan menyakitkan. Aku akan datang ke sana bukan sebagai Yoga sang menantu miskin yang terbuang hina, tapi aku akan datang sebagai Tuan Yakub yang berkuasa. Sang algojo berdarah dingin yang akan memenggal habis seluruh sisa-sisa harga diri mereka tepat di atas hamparan meja perjamuan makan malam. Aku berlutut dan menarik keluar sebuah koper besi berukuran sedang yang sangat berat dari kolong bawah tempat tidur. Saat kode pengamannya terbuka dengan bunyi klik pelan, di dalamnya tersimpan rapi sebuah setelan jas eksklusif pesanan khusus seharga miliaran dari perancang busana paling terkenal di benua Eropa. Sepasang sepatu kulit asli warna hitam legam dengan kualitas nomor 1 di dunia. Dan sebuah jam tangan mekanik mewah edisi terbatas yang harganya jauh melampaui gabungan seluruh aset perusahaan material baja milik keluarga Bram yang dibanggakan itu. Sudah saatnya cangkang pria miskin dan lemah ini dihancurkan dan ditinggalkan selamanya. Sudah saatnya sang raja yang sesungguhnya melangkah keluar dari kegelapan bayang-bayang. Allah Maha mengetahui setiap niat yang tersimpan rapat di dalam dada hambanya. Malam ini, sebuah pelajaran paling berharga dan brutal tentang kehidupan akan diukir dengan tinta air mata penyesalan dan rasa malu yang luar biasa. Rasa malu yang tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh berlalunya waktu sampai mereka mati. Matahari sore perlahan-lahan meredup dan akhirnya tenggelam sepenuhnya di balik deretan gedung-gedung pencakar langit kota metropolitan Jakarta. Semburat jingga di ufuk barat seolah-olah enggan menyaksikan betapa menjijikannya kesombongan manusia yang sebentar lagi akan dihancurkan berkeping-keping malam ini. Di dalam kamar paviliun yang pengap, lembab, dan berukuran sangat sempit ini, aku berdiri mematung dalam keheningan yang mencekam di depan sebuah cermin lemari tua. Permukaan cermin itu sudah sangat kusam, dipenuhi oleh bercak-bercak noda hitam dan goresan panjang di sudutnya. Aku menatap tajam pantulan bayanganku sendiri untuk yang terakhir kalinya sebagai sosok Yoga, sang menantu miskin yang malang,
Sang gembel jalanan yang selalu dihina dan diinjak-injak harga dirinya hingga rata dengan tanah. Dengan gerakan perlahan dan penuh kesadaran, aku melepaskan kaos oblong pudar berwarna kusam yang selama ini selalu melekat di badanku. Kaos murahan yang menjadi saksi bisu betapa banyak keringat penghinaan dan cacian menyakitkan yang harus aku telan bulat-bulat setiap hari di rumah neraka ini. Saat lembaran kain kasar itu terlepas sepenuhnya dan jatuh ke atas lantai, cermin tua di hadapanku memantulkan dengan sangat jelas ukiran masa lalu di tubuhku. Di sana, melintang sebuah bekas luka robek yang sangat besar dan memanjang di punggungku. Luka abadi yang kudapatkan dari tajamnya bebatuan saat mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan napas Arini, bidadari yang amat aku cintai, dari dasar jurang pegunungan Bromo yang membeku bertahun-tahun silam. Aku mengangkat tangan kananku, meraba permukaan kulit yang menonjol cacat itu dengan ujung jemariku. Luka ini tidak lagi terasa perih secara fisik, namun luka ini adalah bahan bakar utama yang tidak pernah padam, mengobarkan api pembalasan yang sangat dahsyat di dalam relung dadaku. Allah sungguh maha melihat setiap tetes air mata hambanya yang jatuh dalam kesunyian malam. Aku mengalihkan pandanganku ke arah tempat tidur kecil dengan kasur tipis yang selama ini menjadi tempat peristirahatanku bersama Arini. Di atas bantalnya yang mulai memudar warnanya, masih tertinggal aroma harum rambutnya dan sisa-sisa kelembaban dari air mata keputusasaan yang ia tumpahkan tadi pagi. Hatiku berdesir hebat memikirkan betapa hancurnya perasaan istriku saat ini. Dia pasti sedang dikurung di dalam kamar mewahnya di lantai atas rumah utama, menangisi sebuah surat perceraian bermaterai yang dengan sengaja aku tanda tangani untuk memuluskan jalan menuju kehancuran keluarganya. Sabarlah sejenak lagi, Arini sayang. Air matamu yang jatuh hari ini akan aku ganti dengan lautan kebahagiaan yang tidak akan pernah surut untuk selama-lamanya. Aku bersumpah demi nama Allah yang Maha Kuasa, pria miskin yang selama ini kamu lindungi dengan nyawamu sendiri ini akan segera kembali untuk mengangkat derajat dan kehormatanmu setinggi-tingginya di mata dunia. Aku kemudian berbalik arah dan berlutut di atas lantai ubin yang dingin, menghadap ke arah koper besi berwarna hitam pekat yang sudah terbuka lebar. Koper yang selama bertahun-tahun aku sembunyikan dengan sangat rapat di tempat yang paling gelap. Di dalamnya, terbaring rapi perlengkapan perangku yang sesungguhnya. Aku mulai mengenakan kemeja putih bersih berbahan sutra terbaik yang terasa sangat sejuk saat menyentuh kulit kasarku. Kemudian, aku meloloskan kedua lenganku ke dalam balutan jas setelan eksklusif berwarna biru malam yang dijahit dengan ketelitian tingkat tinggi oleh tangan-tangan ahli di benua seberang. Jas ini membalut tubuhku dengan sangat sempurna, menutupi seluruh bekas luka dan masa lalu kelamku, mengubah postur tubuhku menjadi jauh lebih tegap dan mengintimidasi. Aku mengancingkan jas tersebut perlahan, lalu mengambil sebuah jam tangan mekanik berlapis emas putih dari dalam kotak bludru. Bunyi detak jarum jam itu terdengar sangat berwibawa saat melingkar di pergelangan tanganku. Sebuah mahakarya presisi yang harganya jauh melampaui gabungan seluruh aset dan harga diri perusahaan material baja milik keluarga Bram yang selalu mereka banggakan itu. Aku menyisir rambutku ke belakang dengan sangat rapi, menyemprotkan parfum beraroma kayu cendana yang sangat maskulin dan berkelas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pria miskin bernama Yoga telah mati dan terkubur di dalam kamar paviliun yang sempit ini. Pantulan di cermin kini menampilkan sosok yang sama sekali berbeda. Sosok seorang raja jalanan yang memiliki kekuasaan finansial tanpa batas. Seorang pria berdarah dingin yang ditakuti oleh para pialang saham di seluruh penjuru benua Asia. Aku adalah Tuan Yakub, sang eksekutor yang akan mencabut nyawa kesombongan keluarga Lukman malam ini juga. Aku melangkah keluar dari paviliun dengan ketenangan yang mematikan. Halaman belakang rumah keluarga Arini sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik yang mengerik di balik semak-semak taman. Aku berjalan menyusuri jalan setapak kecil yang tersembunyi, menghindari kamera pengawas dan pos penjagaan satpam di depan gerbang utama. Tepat di luar tembok tinggi perumahan elit Pondok Indah tersebut, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam dengan kaca super gelap sudah menungguku dengan mesin yang menyala halus nyaris tanpa suara. Pintunya terbuka secara otomatis, dan asisten kepercayaanku, Han, berdiri menunduk memberikan hormat yang sangat dalam kepadaku. Selamat malam, Tuan Yakub. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat sempurna sesuai dengan instruksi mutlak dari Anda, ucap Han dengan suara baritonnya yang sangat profesional. Aku menganggukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
lalu masuk ke dalam kabin mobil yang terasa seperti ruang kedap suara berbalut kulit asli yang sangat harum. Han menutup pintu dengan sangat lembut, lalu mengambil tempat di kursi depan di samping pengemudi. Mobil melaju meninggalkan kawasan perumahan tersebut, membelah padatnya jalanan ibu kota Jakarta di malam hari. Di luar jendela, gemerlap lampu-lampu jalanan dan lampu gedung perkantoran melesat dengan cepat. Kami melewati kawasan bundaran Hotel Indonesia, di mana air mancur raksasa menari-nari di bawah sorotan lampu warna-warni, dikelilingi oleh hiruk-pikuk manusia metropolitan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun di dalam kabin mobil ini, yang terasa hanyalah aura ketegangan yang sangat dingin dan mematikan. Bagaimana situasi di lokasi pertemuan saat ini, Han? Tanyaku memecah keheningan yang panjang. Mataku tetap menatap lurus ke depan memperhatikan kilauan cahaya kota yang menyilaukan. Han menyalakan layar komputer tablet di pangkuannya dan membacakan laporan secara terperinci. Pak Lukman dan keponakannya, Bram, sudah tiba di Hotel Kempinski sejak 1 jam yang lalu, Tuan. Mereka datang terlalu awal karena ketakutan yang luar biasa jika sampai melewatkan pertemuan dengan Anda. Saat ini mereka sedang duduk menunggu di dalam ruang perjamuan khusus yang paling eksklusif di lantai teratas. Menurut laporan dari agen keamanan kita yang menyamar sebagai pelayan restoran di sana, mereka berdua bertingkah sangat arogan dan merendahkan para staf hotel. Bram bahkan sempat membentak seorang pelayan wanita hanya karena suhu air putih yang disajikan dirasa kurang dingin baginya. Mereka memesan anggur termahal dari buku menu untuk merayakan kemenangan palsu mereka, sembari terus-menerus menyombongkan diri bahwa malam ini perusahaan mereka akan diselamatkan oleh dewa penolong yang paling kaya raya. Mereka sangat yakin bahwa Anda akan memberikan ratusan miliar rupiah tanpa syarat apapun, hanya karena simpati belaka. Mendengar laporan pandangan mata dari Han, sebuah senyuman miring yang sangat sinis dan menakutkan terbentuk di sudut bibirku. Betapa menyedihkan dan patetisnya wujud manusia-manusia serakah itu. Di ambang kematian bisnis yang sudah menggorok leher mereka, mereka masih saja tidak bisa melepaskan jubah kesombongan yang menjijikan itu. Mereka merayakan pesta pora dengan meminum anggur kemewahan, tepat di atas bongkahan es tipis yang akan segera pecah berkeping-keping dan menenggelamkan mereka ke dasar lautan keputusasaan yang paling dalam. Allah selalu memiliki cara yang paling dramatis untuk menjatuhkan manusia yang sombong, dan malam ini, aku yang akan menjadi tangan kanan takdir untuk melaksanakan hukuman tersebut tanpa sedikit pun keraguan. Biarkan saja mereka menikmati sisa-sisa oksigen terakhir dari kesombongan mereka, Han. Karena setelah pintu ruangan itu terbuka nanti, mereka tidak akan pernah bisa bernapas lega lagi seumur hidup mereka. Pastikan semua dokumen akuisisi aset secara paksa, bukti-bukti manipulasi pajak perusahaan mereka, dan koper berisi uang tunai 50 miliar rupiah sudah berada di atas meja pertemuan sebelum aku melangkah masuk ke dalam sana. Malam ini, kita tidak akan memberikan ruang negosiasi seujung kuku pun. Kita akan memotong habis akar kebanggaan mereka sampai mereka memohon-mohon sambil mencium ujung sepatuku. Baik, Tuan Yakub. Semua perintah Anda akan dilaksanakan tanpa ada satupun kesalahan. Jawab Han dengan penuh keyakinan. Mobil mewah kami akhirnya berbelok memasuki area lobi utama Hotel Kempinski yang sangat megah. Pilar-pilar besar berlapis marmer menyambut kedatanganku. Begitu roda mobil berhenti dengan sempurna, beberapa orang staf keamanan hotel berpakaian jas hitam rapi langsung berlarian mendekat, membentuk pagar betis untuk mensterilkan area di sekitar mobil. Manajer umum hotel yang memakai setelan jas mahal langsung berdiri di depan pintu mobil, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat Han membukakan pintu untukku. Aku melangkahkan kakiku keluar, menginjakan sepatu kulitku di atas aspal yang bersih, menyerap seluruh perhatian dari setiap pasang mata di area lobi tersebut. Tidak ada satu orang pun yang mengenali wajahku sebagai Yoga si pria miskin. Yang mereka lihat hanyalah sosok penguasa tak bertanding yang memancarkan aura kekuasaan absolut. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong hotel yang dihiasi oleh lampu kristal raksasa dan karpet tebal berwarna merah darah. Setiap langkah kaki yang kuambil menggema pelan namun pasti, seolah-olah detak jantung kematian yang sedang berjalan menghampiri mangsanya. 2 orang agen keamananku yang berbadan tegap berjalan mengekor di belakangku dengan tatapan waspada yang tajam. Kami memasuki lift khusus yang bergerak mulus ke lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka,
Lorong menuju ruang perjamuan khusus itu sudah sepenuhnya dikosongkan dari tamu-tamu lain. Hanya ada keheningan yang mencekam, dan 2 buah pintu kayu jati berukiran mewah yang menjulang tinggi di ujung lorong sana. Di balik pintu kayu tebal itulah, 2 ekor serigala sombong sedang duduk manis menunggu malaikat maut mereka datang dengan membawa pundi-pundi uang hayalan. Aku menghentikan langkahku tepat di depan pintu kayu raksasa tersebut. Tanganku perlahan terangkat, merengkuh gagang pintu berbahan kuningan asli yang terasa sangat dingin di telapak tanganku. Detak jantungku berdegup dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada lagi belas kasihan. Malam pembalasan yang paling epik telah tiba. Napasku berhembus pelan namun membawa badai kehancuran yang tak terbendung. Kedua daun pintu kayu jati berukiran emas itu terbuka lebar dengan suara decitan engsel yang sangat halus, menyingkap sebuah ruangan perjamuan super mewah yang dihiasi oleh lampu gantung kristal raksasa di bagian tengahnya. Aroma hidangan laut kelas dunia dan parfum ruangan beraroma bunga mawar menyambut indera penciumanku. Di ujung ruangan yang luas itu, tepat di balik sebuah meja bundar berlapis taplak kain sutra putih, berdiri 2 sosok manusia yang selama ini telah menginjak-injak harga diriku tanpa ampun. Pak Lukman dan Bram. Mereka berdua berdiri dengan sikap tubuh yang sangat kaku, membungkukkan badan mereka dalam-dalam bahkan sebelum mataku sempat menatap wajah mereka secara langsung. Mereka bertingkah layaknya hamba sahaya yang sedang menyambut kedatangan seorang kaisar penguasa dunia. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat ironis dan memuakkan jika mengingat bagaimana taring-taring kesombongan mereka merobek-robek hatiku tadi pagi di rumah mereka sendiri. Selamat datang, Tuan Yakub yang sangat terhormat. Sebuah kehormatan yang tidak terhingga bagi keluarga kecil kami karena Anda berkenan meluangkan waktu emas Anda untuk menemui kami malam ini, ucap Pak Lukman dengan suara bergetar penuh harap, kepalanya masih menunduk menatap ujung sepatu kulitnya sendiri. Bram yang berdiri di sampingnya ikut mengangguk-anggukan kepala dengan cepat. Tangannya meremas-remas ujung jasnya yang kusut karena terlalu gugup menghadapi dewa penyelamat perusahaannya. Aku melangkah masuk dengan ritme yang sangat lambat dan berwibawa. Suara ketukan sepatu kulit mahalku beradu dengan lantai marmer ruangan itu, menggema memecah keheningan yang mencekam. Han, asisten kepercayaanku, berjalan mendampingiku di sebelah kiri sambil membawa koper besi dan tumpukan map dokumen, sementara 2 orang pengawal bertubuh raksasa berjaga tepat di depan pintu masuk, mengunci akses ruangan tersebut dari dunia luar. Aku tidak segera menjawab sapaan menjilat dari ayah mertuaku itu. Aku sengaja membiarkan mereka tersiksa dalam keheningan, membiarkan detak jantung mereka berpacu liar memompa darah kepanikan ke seluruh tubuh mereka. Aku berjalan memutari meja bundar tersebut, lalu menarik sebuah kursi berlapis bludru merah di posisi paling utama dan duduk dengan menyilangkan kakiku dengan sangat santai. Angkat kepala kalian berdua, ucapku dengan nada suara bariton yang berat, dingin, dan mengiris udara layaknya pedang tajam. Mendengar perintah itu, Pak Lukman dan Bram perlahan-lahan mengangkat wajah mereka. Dan tepat pada detik itulah, waktu di dalam ruangan tersebut seolah-olah berhenti berdetak. Udara di sekitar mereka seperti tersedot habis keluar angkasa. Mata Pak Lukman terbelalak sangat lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Sementara rahang Bram jatuh terbuka tanpa bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Wajah mereka yang semula dipenuhi oleh senyum harapan dan kelegaan, kini berubah pucat pasi, seputih kertas kosong yang tidak bernyawa. Aliran darah di tubuh mereka seakan membekus ketika saat menyadari bahwa pria berjas biru malam eksklusif dengan aura kekuasaan yang sangat mematikan di hadapan mereka ini adalah pria yang sama yang selalu mereka panggil dengan sebutan gembel, benalu, dan pengemis jalanan. Yoga, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Di mana Tuan Yakub? Ini pasti sebuah kesalahan besar. Pelayan. Keamanan. Tolong usir orang gila ini dari ruangan khusus ini sekarang juga, teriak Bram dengan suara melengking histeris yang dipenuhi oleh kepanikan luar biasa. Dia mencoba melangkah maju ke arahku, namun salah satu pengawalku langsung menahan dadanya dengan satu tangan kokoh, membuat tubuh Bram terhempas kembali ke arah kursi di belakangnya. Pak Lukman masih berdiri mematung. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Napasnya tersengal-sengal. Matanya menatapku dengan sorot ketidakpercayaan yang sangat dalam. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memakai pakaian mewah ini dan masuk ke tempat ini?
Di mana investor yang mengundang kami? Jangan main-main denganku. Yoga, perusahaanku sedang berada di ujung tanduk kebangkrutan. Aku tidak punya waktu untuk melayani lelucon rendahan orang miskin sepertimu, desis ayah mertuaku dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai hancur lebur. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman mematikan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Han, asistenku, melangkah maju dan meletakkan koper besi besar itu tepat di tengah meja, di antara hidangan mewah yang belum tersentuh. Dengan bunyi klik yang nyaring, Han membuka kunci koper tersebut dan menyingkap penutupnya. Tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 dan pecahan dolar Amerika Serikat tersusun dengan sangat rapi, memancarkan aroma kekayaan yang selama ini sangat didewakan oleh dua manusia serakah di depanku ini. Silakan dihitung, ayah mertua. Di dalam koper itu terdapat uang tunai sebesar 50 miliar rupiah, persis seperti nominal yang ayah minta di meja makan waktu itu. Hari ini adalah hari ke-30. Batas waktu perjanjian kita. Aku adalah pria yang selalu menepati janjinya. Ucapku dengan sangat tenang, namun setiap suku kata yang keluar dari mulutku menancap bagai paku berkarat di jantung mereka. Tuan Yakub yang kalian sembah-sembah, yang kalian tunggu-tunggu untuk menyelamatkan nyawa perusahaan material baja kalian yang sedang sekarat itu, sedang duduk tepat di hadapan kalian saat ini. Namaku Yoga Yakub. Pria miskin yang kalian suruh membersihkan sepatu dari tumpahan anggur. Pria yang kalian paksa menyapu halaman. Pria yang kalian hina setiap kali matahari terbit. Akulah yang membeli seluruh pabrik pemasok baja kalian di Kalimantan dan Surabaya. Akulah yang memerintahkan semua bank di negeri ini untuk membekukan pengajuan pinjaman kalian. Dan akulah yang membawa surat pembebasan hutang sekaligus surat pengambil alihan perusahaan kalian malam ini. Lanjutku tanpa memberikan mereka celah sedikit pun untuk bernapas. Bram menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Kedua lututnya menghantam lantai dengan suara berdebum keras. Air mata ketakutan dan penyesalan mulai mengalir deras membasahi wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh. Tidak mungkin. Ini semua pasti mimpi buruk. Kamu hanyalah kuli panggul dari desa terpencil. Kamu tidak mungkin memiliki kekuasaan sebesar ini. Kumohon, Yoga. Katakan padaku bahwa ini semua hanyalah mimpi, ratap Bram sambil memukuli lantai dengan kedua kepalan tangannya. Pak Lukman memegangi dadanya sebelah kiri. Napasnya semakin berat. Dia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding ruangan. Allah Maha Besar, gumamnya dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Kesombongannya telah runtuh sepenuhnya, rata dengan tanah tanpa menyisakan satupun puing kebanggaan. Pria tua yang tadi pagi melempar surat cerai ke wajahku itu kini meluruh ke lantai, merangkak perlahan-lahan ke arah kursiku dengan air mata yang membanjiri kerutan di wajahnya. Yoga, ampuni aku. Ampuni ayah mertuamu ini. Aku mengaku salah. Aku buta karena harta dunia. Aku buta karena kesombonganku sendiri. Aku telah menghina malaikat penolong yang dikirimkan Allah untuk menyelamatkan nyawa putriku satu-satunya. Kumohon, jangan hancurkan perusahaan yang telah kubangun dengan darah dan air mata selama puluhan tahun ini. Ambil uang 50 miliar ini, ambil seluruh hartaku, tapi biarkan aku tetap memiliki nama baik di mata kolega bisnisku. Rintih Pak Lukman sambil mencoba meraih ujung sepatu kulitku dengan tangan gemetar. Aku menarik kakiku mundur, menolak sentuhan kotor dari tangan yang penuh dengan keserakahan itu. Aku menatapnya dari atas kursi kekuasaanku dengan tatapan yang kosong, tanpa ada secercah pun rasa iba. Darah dan air mata yang ayah bicarakan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan darah yang mengalir dari punggungku saat aku membawa tubuh Arini mendaki jurang Bromo. Nama baik yang ayah banggakan itu hanyalah topeng kepalsuan yang ayah gunakan untuk menindas orang-orang lemah. Tadi pagi ayah memaksa aku menandatangani surat cerai agar aku pergi dari kehidupan Arini. Sekarang, lihatlah dirimu. Ayah merangkak di bawah kakiku mengemis belas kasihan. Inilah balasan yang adil dari Allah untuk setiap kesombongan yang ayah tanam. Han mengambil map dokumen dari atas meja dan menyodorkannya ke hadapan Pak Lukman. Ini adalah dokumen pengambil alihan saham mayoritas. Tuan Yakub akan mengambil alih 90% kepemilikan perusahaan Anda untuk menutupi seluruh hutang-hutang Anda di pasar modal. Anda dan keponakan Anda akan dibebaskan dari ancaman hukuman penjara atas tuduhan penipuan.
Namun kalian berdua harus angkat kaki dari kursi dewan direksi malam ini juga. Tanda tangani sekarang. Atau perusahaan kalian akan resmi dinyatakan bangkrut besok pagi dan aset pribadi kalian akan disita oleh negara. Jelas Han dengan nada tegas. Dengan tangan bergetar hebat dan air mata yang terus menetes membasahi kertas dokumen, Pak Lukman mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. Bram hanya bisa menangis sesenggukan di sudut ruangan, merutuki kebodohannya sendiri yang telah menggali kuburan untuk masa depannya. Saat tanda tangan itu selesai dibubuhkan, aku berdiri dari kursiku. Tugasku di ruangan yang dipenuhi oleh aura kekalahan ini telah selesai. Aku telah membalikan keadaan, meruntuhkan kerajaan kesombongan mereka, dan mengembalikan kehormatan yang selama ini mereka renggut secara paksa dariku. Aku tidak akan menceraikan Arini. Dia adalah bidadari tulus yang dikirimkan Allah untukku. Kami akan pergi dari rumah neraka kalian malam ini juga. Jangan pernah berani mencari kami. Jangan pernah berani memanggil nama Arini lagi. Hiduplah dalam sisa-sisa rasa malu yang kalian ciptakan sendiri. Ucapku sebagai kalimat penutup sebelum aku berbalik arah dan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu, membiarkan mereka tenggelam dalam penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Aku kembali ke dalam mobil dan memerintahkan pengemudi untuk melaju membelah jalanan Jakarta menuju rumah keluarga Arini untuk yang terakhir kalinya. Sesampainya di sana, suasana rumah utama terlihat sangat sepi. Para asisten rumah tangga sudah terlelap tidur. Aku melangkah pasti menuju paviliun belakang. Saat aku membuka pintu kayu kamar kami, aku melihat Arini tertidur pulas di atas lantai di samping ranjang. Wajah cantiknya masih menyisakan jejak air mata keputusasaan. Dia pasti lelah menangisi nasib pernikahan kami sepanjang sore tadi. Aku berlutut di sampingnya, membelai rambutnya dengan sangat lembut. Arini, bangunlah sayang, bisikku pelan. Dia membuka matanya perlahan, mengedipkan matanya beberapa kali saat melihat sosok pria yang berlutut di hadapannya. Dia melihat setelan jas mewaahku, jam tangan mahal, dan aura wibawa yang memancar dari diriku. Matanya membulat sempurna, kebingungan dan kebahagiaan bercampur aduk menjadi satu di wajahnya yang ayu. Yoga, apa yang terjadi? Pakaian apa ini? Tanyanya dengan suara serak. Aku tersenyum penuh kehangatan, menariknya ke dalam pelukan yang sangat erat, memastikan dia merasakan detak jantungku yang kini berdetak dengan penuh kedamaian. Semuanya sudah selesai. Arini, badai yang menyiksa kita selama ini sudah berakhir malam ini juga. Suamimu ini bukanlah gembel yang mereka katakan. Allah telah menitipkan rezeki yang luar biasa kepadaku, dan malam ini aku telah mengambil kembali semua harga diri kita yang mereka injak-injak. Perusahaan ayahmu sudah aku selamatkan dari kebangkrutan. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Surat cerai itu sudah aku robek menjadi kepingan tak berarti. Arini menangis haru di dadaku, memelukku dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dia tidak menanyakan dari mana asal kekayaanku. Dia tidak peduli dengan status sosial baruku. Yang dia pedulikan hanyalah fakta bahwa aku tetaplah Yoga. Pria yang mempertaruhkan nyawanya di lereng gunung, pria yang mencintainya dengan tulus tanpa syarat apapun. Malam itu juga, kami mengemasi sedikit barang kenangan kami dan melangkah keluar dari gerbang rumah mewah yang menyimpan ribuan luka itu. Udara malam terasa sangat segar saat kami masuk ke dalam mobil mewahku. Kemana kita akan pergi? Suamiku sayang. Tanya Arini sambil menyandarkan kepalanya di bahuku saat mobil mulai bergerak meninggalkan kawasan elit tersebut. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan ibu kota yang perlahan-lahan tertinggal di belakang kami. Kita akan pergi jauh dari kepalsuan kota ini, sayang. Seperti mimpimu. Kita akan membangun rumah kita sendiri yang penuh dengan kehangatan di Kediri. Di sana, di tengah ketenangan alam, kita akan memulai hidup yang baru. Bukan sebagai menantu yang terhina, bukan juga sebagai miliarder yang ditakuti, tapi sebagai sepasang manusia yang sangat bersyukur atas segala nikmat dan perlindungan dari Allah. Mobil melaju menembus pekatnya malam, membawa kami menuju fajar baru yang menjanjikan kedamaian sejati. Di belakang kami, kesombongan telah hancur menjadi debu yang tak terlihat. Sementara di depan kami, terbentang jalan kebahagiaan yang diterangi oleh cahaya kebenaran dan cinta yang paling murni. Alhamdulillah, keadilan selalu menemukan jalannya sendiri.
tepat pada waktu yang telah ditetapkannya.